Artinya saham terbesar dari perjuangan bangsa Indonesia sehingga bisa merdeka itu sahamnya siapa? Umat Islam, ya. Kita pemilik saham terbesar, Pak. Umat Islamlah pemilik negara ini, pemilik terbesar sahamnya umat. Dan kalau negara ini kenapa-napa, yang tetap di sini ya umat Islam. Kalau yang lain-lain yang banyak duit kabur, ya bawa duit. Ya kita di sini, Pak. Ya mau beli tiket nggak punya duit juga. Mau kemana? Ya artinya kalau negara ini kenapa-napa kita juga ujungnya. Ya timbul tenggelamnya kita aja orang Islam di sini. Pembahasan malam ini agak keras ini. Al-Abror telah berubah pemahaman. Padahal yang dibahas kita fikih. Padahal yang dibahas kita apa? Hah? Pas 17 Agustus. Hah? Iya, Pak. Ini enggak boleh tumbang ini. Betul. Iya, Pak, ini harta kita, Pak. Ini adalah aset terbesar umat Islam, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kita pemiliknya, Pak. Jadi kalau datang kayak hari ini 17 Agustus, kita akan teringat dengan besarnya nikmat Allah. Dengan nikmat Allah ya Subhanahu wa taala, dan dengan diiringi dengan didasari oleh semangat luhur untuk pembukaan. Siapa nggak ada yang hafal pembukaan? Iya, dengan rahmat Allah yang Maha Esa, kan begitu ya, dan juga dengan disertai cita-cita luhur untuk ikut serta dalam perdamaian dunia dan lain sebagainya, cita-cita, iya, melaksanakan cita-cita kehidupan berbangsa dan negara. Maka di tanggal 17 Agustus lah kita mengumumkan proklamasi, dan itu adalah satu peristiwa yang sangat besar bagi umat Islam. Bukan hanya terjadi di bulan suci Ramadan, tetapi itu seperti ujung dari perjalanan panjang perjuangan umat Islam. Itu yang ingin kita syukuri. Jadi kita ini umat Islam sebenarnya harus menjadi kaum yang paling bersyukur atas proklamasi itu jerih payah, Pak. Jerih payah, korban jiwa, korban harta, dan segalanya yang dipersembahkan oleh siapa? Oleh para ulama. Lihat saja Bapak, lihat pahlawan dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Kalau bukan para ulama nggak ada, Pak. Ya, mereka adalah siapa? Para ulama, para santri, mereka lah yang berjuang, Pak. Baik sebelum Indonesia merdeka, ketika Indonesia akan merdeka, detik-detik menjelang proklamasi, Bapak lihat komposisi BPUPKI, komposisi PPK, itu para ulama, Pak. Ya, Kasman Singodimedjo dari Muhammadiyah, Bapak Kasman Singodimedjo, pahlawan. Ki Bagus Hadikusumo, dari NU ada Kiai Haji Wahid Hashim, ada Tengku Muhammad Hasan, ada Kiai Haji Agus Salim. Mereka para ulama, para pendiri bangsa ini, Pak. Ya, mereka yang berjuang mempertahankan kemerdekaan kita. Umat Islam juga. Lihat resolusi jihadnya siapa? Kiai Haji Hashim Asy'ari, ya, yang menjadi faktor pendorong terbesar terjadinya peristiwa 10 November. Itu bagian dari perjuangan ulama untuk mempertahankan eksistensi negara yang baru lahir, namanya Indonesia ini nggak pernah mengenal NKRI kecuali setelah dicetuskan oleh seorang ulama besar di Indonesia yang bernama Muhammad Natsir rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau yang pertama kali mencetuskan istilah Negara Kesatuan Republik. Sebelumnya Indonesia bukan NKRI, negara federasi. Ya, federasi, ada Indonesia, ada Republik Indonesia, ada negara Pasundan, ada negara Borneo, ada negara
apalagi RIS ya, Republik Indonesia Seri, itu banyak. Tapi saat itu Pak Natsir, Perdana Menteri Indonesia, ya, beliau menyampaikan satu pidato di hadapan apa? Istilahnya dulu konstituante ya, mosi, namanya mosi Natsir. Ya, menjadikan negara yang tadinya pecah-pecah ini menjadi apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya saham terbesar dari perjuangan bangsa Indonesia sehingga bisa merdeka itu sahamnya siapa? Umat Islam, ya. Kita pemilik saham terbesar, Pak. Umat Islamlah pemilik negara ini, pemilik terbesar sahamnya umat. Dan kalau negara ini kenapa-napa, yang tetap di sini ya umat Islam. Kalau yang lain-lain yang banyak duit kabur, ya bawa duit. Ya kita di sini, Pak. Ya mau beli tiket nggak punya duit juga. Mau kemana? Ya artinya kalau negara ini kenapa-napa, kita juga ujungnya. Ya timbul tenggelamnya kita aja orang Islam di sini. Mau kabur kemana? Paling di Ciganjur, kita kemana enggak? Nah, itu kita syukuri nikmat apa? Kemerdekaan. Karena itu adalah karunia dari Allah. Yang kedua itu adalah apa? Hasil ya keringat, perjuangan, bahkan darah siapa para ulama dari Aceh. Aceh ada Tengku Umar, istrinya Cut Nyadin. Sebelumnya ada Laksamada Malahayati, seorang wanita pemberani yang berani menjadi pemimpin pasukan di tengah laut melawan orang Portugis. Terus ke bawah Bapak lihat, itu pahlawan orang-orang Islam. Sumatera Barat, oh jelas ya. Bahkan ada Habib ya yang menjadi pahlawan nasional. Itu saya dengar nasabnya Imam Bonjol itu Syahab atau Syihab, saya lupa. Coba nanti lihat sejarah Imam Bonjol, itu ternyata beliau itu masih ada keturunan apa? Zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya termasuk kita lihat bahwa katanya yang di Sumatera Utara, Sisingamangaraja, katanya kalau saya baca dalam sejarah itu ternyata stempelnya menggunakan penanggalan apa? Sesuai dengan tanggal apa? Hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang mengatakan beliau adalah seorang Muslim karena kedekatan beliau dengan Aceh dan kaum Paderi saat itu. Ya, ke bawah lagi Sultan Syarif Kasim di Riau. Terus ke bawah lagi di Jawa paling terkenal siapa? Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin. Pokoknya banyak sekali. Ya, di Jakarta ada siapa? Fathahilah. Dan Jakarta itu, nama Jakarta itu terinspirasi dari Quran, Jayakarta. Inna fatahna laka fatham mubina. Artinya disinilah pusat terjadinya semua peristiwa sejarah Indonesia, di Jakarta. Artinya tiap kali datang proklamasi 17 Agustus, sebenarnya pusat peristiwanya di mana? Di tempat kita tinggal, yaitu di Jakarta. Oleh karenanya ya mari sama-sama kita apa namanya menjaga negara ini, ya, mencintai. Apa hukumnya mencintai negara, Pak? Mencintai negara wajib atau fitrah, dia adalah sesuatu yang sifatnya fitri, menyatu dengan hati manusia, betul tidak? Ya, artinya dia sesuatu yang memang mengikuti hati manusia. Nabi itu ketika diusir dari Mekah, apa kata Nabi? Ya Makkah, wahai Makkah, ya wallahi demi Allah, innaka la ahabbu biqa'il ardi ilayya. Kamu adalah tanah yang paling aku cintai. Ya, laula anna ahlak yukhrijuni ma kharajtu minki. Kalaulah bukan karena pendudukmu mengusirku, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Nabi cinta dengan apa? Tanah di mana dia dilahirkan. Artinya seenak-enaknya di tempat orang, Pak, tetap aja paling enak di mana, Pak? Di kampung sendiri. Dan itu sesuatu yang sifatnya apa? Fitrah manusia begitu. Allah takdirkan manusia suka dengan apa? Tanah airnya. Ya, Indonesia katanya apa? Tanah airku. Tanahku sewa, airku beli. Itu PR. Agar kedepannya jangan begitu ya. Indonesia apa? Tanah airku.
tanahku sewa, airku ku beli. Janganlah begitu. Kita pemilik saham terbesar di negeri ini, maka tentunya bagi hasilnya pun harusnya paling besar. Karena kan saham kan ya. Ini perjuangannya ada saham banyak tuh di situ. Tapi saham paling besar siapa, Pak? Umat Islam, betul ya. Berarti harusnya kalau sahamnya besar, bagiannya apa? Besar juga. Baik.